Halo semua, perkenalkan nama saya Davi dengan NIM belakang 093. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rujukan dan teknik merujuk. Yang pertama, definisi. Menurut KBBI, kata rujukan memiliki dua arti. Yang pertama, kata tersebut berarti keterangan lanjutan mengenai suatu hal. Yang kedua adalah bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan, referensi. Rujukan juga dapat didefinisikan sebagai suatu yang digunakan sebagai pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan referensi. Syarat-syarat sumber rujukan. Yang pertama, isinya harus relevan dengan penelitian atau studi yang sedang dibuat. Yang kedua, jumlahnya 5 buah dengan syarat termasuk buku teks 2 buah. Yang ketiga, publikasi mutakhir yang kurun waktunya 5-7 tahun terakhir. Sumber-sumber rujukan. Yang pertama buku, kedua internet, ketiga jurnal, dan yang terakhir adalah majalah atau surat kabar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang buku. Buku menjadi sumber rujukan yang paling umum digunakan terutama dalam proses penulisan maupun proses pengajaran. Buku sebagai sumber rujukan selalu digunakan dalam institusi pendidikan mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Buku dapat dipilih sebagai sumber rujukan yang umum karena sudah memiliki proses penyutingan sebelum diterbitkan. Maka dari itu, buku memiliki validasi secara khusus dari berbagai tahapan. Yang kedua, ada internet. Pada era digital, kita memiliki kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari karena adanya internet. Oleh sebab itu, internet dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk pembuatan artikel, makalah, dan lainnya. Namun, kita perlu menyaring dan memilih dengan teliti sumber rujukan yang ada di internet. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan situs yang berisi berita tervalidasi dan memiliki sumber dengan lengkap sesuai dengan penulisan dan waktu aksesnya. Hal ini harus dilakukan karena sumber rujukan akan terus diperbarui secara terus-menerus seiring dengan perkembangan zaman. Lalu ada jurnal. Jurnal menjadi sumber referensi yang paling umum dipilih karena memiliki tingkat akurasi dan validasi yang tinggi sama halnya seperti buku. Jurnal pada umumnya diterbitkan dalam berbagai volume per periode tahunnya, sehingga jurnal memiliki proses panjang baik dari penyutingan dan lain sebagainya sebelum diunggah. Keberadaan penyutingan membuat jurnal memiliki kredibilitas tinggi dan sudah tentu akan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh penulisnya. Lalu ada majalah atau surat kabar. Majalah atau surat kabar merupakan referensi paling aktual sesuai dengan tanggal kejadiannya. Majalah atau surat kabar menyajikan berita yang berisi opini publik mengenai suatu konteks tertentu sehingga dapat dijadikan referensi sebagai pendukung proses penulisan karya ilmiah yang membutuhkan acuan fakta aktual dari waktu ke waktu. Aspek-aspek dalam merujuk. Yang pertama, ada memanfaatkan referensi terkini dari jurnal penelitian terkemuka. Yang kedua, ada panjang rujukan maksimal 1-3 panjang artikel. Yang ketiga, pengutipan literatur dan diskusi jangan terlalu panjang. 4. Sedapat mungkin manfaat kutipan tidak langsung. 5. Kutipan harus ditempatkan dalam artikel yang tepat atau sesuai. Yang keenam, kumpulan penelitian sejenis bisa dirujuk secara berkelompok. Gaya penulisan rujukan. Yang pertama ada quote, menggunakan kata-kata orang lain. Yang kedua ada copy, menggunakan tabel, angka, atau struktur. Yang ketiga ada parafrase, mengkonversi ide-ide orang lain dengan kata-kata sendiri. Yang keempat ada summarize, menggunakan penjelasan singkat dari ide-ide orang lain. Cara menulis rujukan ke dalam teks paragraf. Yang pertama, suatu studi dari pengarang meliputi. Yang pertama, suatu studi oleh satu pengarang rujukan ditulis dengan menyebut nama, belakang pengarang, dan tahun publikasinya. Contoh, Craven tahun 2000 mengemukakan. Yang kedua, ada suatu studi oleh beberapa pengarang selalu mencantumkan 2 nama atau seluruh nama belakang pengarang setiap kali mengutipnya. Contoh, Craven, Cozier, Perry, Lemon, dan Tang tahun 2000 mengemukakan kutipan pertama dalam teks. Yang ketiga, ada suatu studi oleh kelompok sebagai pengarang. Contoh, rujukan pertama, Departemen Kesehatan Republik Indonesia Depkes RI tahun 1997.
Yang keempat, ada suatu studi dengan pengarang yang memiliki nama belakang yang sama. Dengan contoh R. D. Luch tahun 1970 dan P. A. Luch juga mengukakan titik-titik. Selanjutnya ada merujuk dari sumber kedua. Misalkan pengarang buku W. F. Ganong tahun 1997, buku yang dirujuk Krishna Yeti tahun 2000, maka rujukannya ditulis Ganong 1997 dalam Yeti tahun 2000. Lalu ada komunikasi personal. Komunikasi personal seperti surat, memo, email, wawancara pribadi, telepon bisa dijadikan sumber rujukan yang dapat kita rujuk dalam paragraf yang kita tulis. Contoh T.K. Lutz dalam kurung komunikasi personal 18 Maret tahun 2000. Yang kedua ada V.G. Nguyen komunikasi personal 18 Maret tahun 2000. Dan yang terakhir ada bagian spesifik sebagai sumber. Untuk merujuk bagian spesifik sebagai suatu sumber, cantumkan bab halaman dalam rujukan. Contoh dalam kurung Chick and Bass tahun 1981 halaman 567. Yang kedua ada Shimamura tahun 1989 bab 4. Membaca bahan bacaan. Secara umum kegunaan membaca adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menghindari duplikasi yang tidak diperlukan dengan melihat apakah masalah penelitian sudah dapat diuji atau masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut. Kedua, memperoleh ide, keterangan-keterangan, metode-metode yang berguna dalam memecahkan masalah ataupun dalam rangka memilih masalah-masalahnya sendiri. Yang ketiga, untuk menunjukkan data komparatif yang berguna dalam mengadakan interpretasi hasil penelitian nantinya. Jenis-jenis bahan bacaan. Ada beberapa jenis bahan bacaan yang sering digunakan antara lain. Yang pertama, teks fiksi. Contohnya cerpen, novel, puisi, dan drama. Bahan ini sering digunakan untuk mempelajari unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra serta mengembangkan apresiasi terhadap karya seni sastra. Yang kedua, teks non-fiksi, artikel ilmiah, esai, laporan, dan buku teks. Bahan ini digunakan untuk memperluas wawasan mahasiswa tentang topik-topik ilmiah dan sosial, serta membantu mereka memahami struktur penulisan formal. Yang ketiga, teks argumentatif dan persuasif, artikel opini, kolom editorial, dan teks pidato. Mahasiswa diajarkan cara menganalisis argumen, mengidentifikasi bias, dan menilai validitas informasi dalam teks-teks ini. Mencatat hasil bacaan. Yang pertama, sebelum membaca dan mengutip dari buku teks, maka lihat dahulu daftar indeks isi di belakang buku tersebut untuk mencari hal-hal yang berkenaan dengan materi yang akan dikutip. Kedua, jika kutipan ingin dibuat dari majalah ilmiah, maka lihatlah terlebih dahulu judul dari artikel. Ketiga, baca dulu secara keseluruhan dari artikel yang akan dikutip. Dan yang terakhir adalah baca sekali lagi secara hati-hati dan seksama untuk membaca catatan yang diperlukan. Untuk penambahan, rujukan bisa saja menggunakan faktual ataupun non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik contoh, dan objek faktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan atau kredibilitas. Sumber materi rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan. Materi-materi rujukan faktual dan rujukan non-faktual mungkin akan muncul dalam 3 bentuk. Yang pertama, bukti seperti contoh-contoh, statistik, dan kesaksian. Kedua, nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang yang menerima argumentasi dalam kurung anggota khalayak. Ketiga, kredibilitas pemberi informasi atau pembicara. Contohnya, seorang pemberi informasi mungkin merujuk pada pengalaman sendiri untuk meyakinkan pemirsa bahwa ia adalah orang yang cakap. Sekian dari saya, terima kasih.